Semua yang sudah lama jemaat Tuhan di tempat ini, tetaplah setia sampai kita menuai apa yang sudah kita tabur di ladang Tuhan. Amin saudara, kita menabur waktu, kita menabur tenaga, dan biarlah kiranya kita iring Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan pagi hari ini kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ke kedai gunting rambut saudara ya. Waktu kita sisirkan selalu lihat di depan saudara, kita tidak lihat di belakang. Waktu kita di kedai rambut, gunting rambut, ada cermin di belakang, baru kita lihat, oh ternyata rambut kita sudah mulai berkurang saudara. Yang di depan kita terus sisir, ternyata yang di belakang makin banyak gugur saudara ya. Berarti kita menjadi orang yang move on saudara, tidak melihat di belakang. Paulus bilang, aku melupakan yang di belakangku dan berlari-lari dengan tujuan. Ya, jadi saudara, tidak usah dipikirkan yang sudah gugur saudara. Ya, kita harus melihat ke depan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kita masa depan yang gilang gemilang. Amin saudara. Nah, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, firman ini sudah biasa kita baca. Tetapi ada sesuatu yang kita belajar pada pagi ini saudara ya. Saudara sudah tahu dari dua perahu ya, dari Injil Lukas. Kalau saudara baca pasal Injil Lukas selalu itu ada perbandingan ya. Nah, di sini dikatakan ada dua perahu. Ya, Lukas itu selalu menonjolkan pilihan ya. Pilihan. Jadi selalu ada dua ya, perumpamaannya itu. Ya, anak terhilang dan yang tak terhilang dan sebagainya. Itu karakter daripada Lukas. Nah, di sini dia katakan ada dua perahu. Saya yakin dan percaya kalau di tempat itu adalah kampung nelayan, tempat memang biasa orang tangkap ikan, saya yakin tidak hanya ada dua perahu. Tetapi yang Tuhan lihat ada dua, ya, yang lain itu tidak masuk hitungan. Saudara, kita percaya saudara bahwa ini Injil Lukas ini tidak sembarang menulis. Tidak hanya sekadar, tapi ada satu hal yang dia ingin tonjolkan. Dari dua itu ada satu yang dipilih.
Ya, ini yang menarik saudara. Ya memang Alkitab bilang bahwa bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Yes, itu sudah bagus saudara. Hari ini Tuhan pilih kita. Itu sebabnya kita ada di tempat ini. Tetapi saudara tidak berhenti di situ. Setelah dia memilih perahu Simon, dia katakan dia menyuruh Simon untuk menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Saya mau ambil satu poin saja, yaitu kata menyuruh. Ya. Tuhan suruh dia menolak sedikit. Kalau saudara berpikir, udahlah pinjam perahu orang, suruh orang itu tolak lagi, memang kamu gak bisa tolak sendiri itu perahu. Tetapi ayat ini ada sesuatu yang dia tulis. Dia menyuruh. 2 kali Simon katakan kami sudah menjala sepanjang malam. Kami tidak tangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Ini yang perlu kita pelajari saudara. Betul Tuhan sudah pilih kita. Tetapi ada satu step lagi. Sebelum kita melihat mukjizat, ada perintah Tuhan. Dia menyuruh. Saudara, sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan kembali ke sana. Di dalam Matius, saudara, Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Ya, Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal mereka percaya kepadanya dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudara, sebetulnya perumpamaan ini katakan anak sulung itu sudah dapat hak dia. Dia pertama kali dipercayakan sebagai anak sulung. Papanya menaruh harapan kepadanya untuk melakukan tugas apa yang disampaikan oleh bapak. Betul dia jawab, ya saya, tapi tidak pergi saudara. Tapi anak kedua mungkin sedikit manja, dia bilang tidak mau. Tetapi Alkitab berkata setelah itu dia menyesal. Dia berpikir, oh Bapak sudah suruh saya, kenapa saya tidak mau pergi? Saya harus pergi. Nah saudara melihat, Bapak ini betul-betul yakin dengan anak yang pertama sebagai yang paling tua. Tetapi sayangnya saudara, dia tidak mau. Ya, ahli Taurat, orang-orang Farisi kenal firman Tuhan. Harusnya mereka mengerti tentang panggilan Tuhan buat mereka. Tetapi sayang mereka tidak mau percaya. Dan justru orang-orang pemungut cukai, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, waktu mendengar berita firman itu langsung percaya. Bertobat, berubah hidup mereka. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, ya sorry ya saya berhenti sebentar karena iPad saya udah jam, jadi sudah berusia ini. Ya. Tiba-tiba dia jam saudara, tidak bergerak. Ya. Ntar saya kasih buka dulu.
Mungkin kena gout mungkin ini. Jadi dia tak bergerak, saudara. Oke, sekarang sudah, tidak bergerak lagi, saudara. Tunggu ya. Apa yang sedang terjadi? Ya. Bentar. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau kita kembali kepada Injil Lukas tadi, dia pilih salah satu perahu itu. Wow, luar biasa. Senang sekali dipilih. Tetapi tidak sampai di situ, saudara. Ada kata, dia menyuruh pemilik perahu itu untuk menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan ini yang saya katakan banyak kali kita hanya stop pada pilihan Tuhan. Tadi kita nyanyi, sayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Ya. Kita cuma sampai disayang, tetapi saudara, perintah itu tidak hanya sampai Tuhan sayang kita. Dia memberikan perintah. Dia menyuruh kita. Nah, seringkali kita banyak kali alasan seperti anak yang sulung tadi. Pertama dia respon bagus. Oh, siap Bapak, saya lakukan. Tetapi mungkin karena ada teman-teman yang panggil, ada dan hal yang lain, akhirnya dia nggak jalan, saudara. Ya. Tadinya dia, waktu Bapak panggil dia, nak, sini. Ada apa Pak? Kamu pergi ke ladang sekarang ya. Oh iya, siap. Tetapi di perjalanan mungkin ada kawan-kawannya ajak pergi lastik burung, mungkin pergi tangkap ikan, mungkin ini. Akhirnya dia tidak jadi jalan, saudara. Waktu bapaknya lihat, anak yang sulung kok tidak jalan. Dia datang lagi anak yang satu. Nak sini, kamu ke ladang sekarang. Anaknya bilang, tak maulah. Saya lagi buat exam, ya mungkin ya. Tapi akhirnya waktu itu dia mikir, Bapak suruh saya pergi, abang tidak pergi, ya saya harus pergi. Dia menyesal, Alkitab berkata dia menyesal, saya harus pergi. Dan saudara seringkali kita cuma berhenti sampai jadi anak. Tapi jangan lupa, Tuhan seringkali memberikan perintah, menyuruh kita. Abraham Tuhan suruh dia keluar dari kampung halamannya. Tempat nyaman dalam hidupnya. Ya. Itu tempat selesa buat dia, comfort zone. Tapi Tuhan bilang sama Abraham, pergi keluar. Abraham belum ada GPS waktu itu saudara. Ya, belum kaya, belum punya Hilux. Belum punya Ferrari, belum punya Mercedes, cuma jalan kaki dulu. Jalan gak tahu kemana. Tuhan bilang jalan saja. Saudara seringkali kalau kita di posisi Abraham kita mikir-mikir ini kemana, gak bilang tujuannya kemana. Tuhan suruh jalan, jalan dia saudara. Seringkali saya katakan kita sudah jadi anak Tuhan. Tetapi seringkali kita gak mau dengar. Tuhan sedang menyuruh kita sesuatu. Saat kita sakit, saat kita punya masalah, beban. Punya waktu gak duduk di kaki Tuhan bertanya. Apa yang sedang terjadi, apa perintah Tuhan buat saya. Apa makna daripada keadaan ini. Itu sebabnya Alkitab berkata, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, sebab Bapamu ada di tempat yang tersembunyi itu. Ya. Seringkali kita begitu panik berhadapan dengan masalah dan sebagainya, sehingga kita tidak mendengar panggilan Tuhan, seruan Tuhan. Saya suka lagu lama. Ya, kalau Sister Grace pimpin biasa pasti angkat-angkat lagu-lagu lama, saudara. Kalau anak muda itu beda, saudara. Ya. Saya ingat lagu lama, sampai hari ini saya tidak lupa.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dia panggil saudara. Dia sudah pilih betul, tapi dia panggil, nak, sini. Papa menyuruh kamu untuk pergi. Kadang-kadang kita begitu busy, saudara. Kita nggak dengar suara daripada Bapa kita. Kita bilang, saya disayang Tuhan. Dia jadikan saya anaknya. Dia bukan Bapa yang bisu. Dia ingin berbicara kepadamu. Dia ingin sampaikan sesuatu kepadamu. Saudara tahu kenapa saya khotbah ini? Saya tadinya siapkan yang lain. Tapi saat saya tidur, saudara, pagi, Tuhan bilang, saya mau bicara. Saya mau bicara. Ayat ini datang, saudara. Ya, kebetulan tidak lama kami doa sekeluarga. Dan saya lepas doa, saya mulai buka Alkitab, catat, saudara. Satu kata. Ayat itu kata, dia menyuruh. Bilang sama orang sebelahmu, dia menyuruh. Ya. Seringkali kita begitu banyak hal yang kita pikir yang begitu ini. Padahal Tuhan sedang berbicara kepadamu, menyuruh engkau melakukan sesuatu. Bahkan kemarin waktu sharing di KS online, saya tertarik dengan satu renungan yang berkata, Alkitab berkata kita itu seperti anak panah di tangan seorang pemanah. Anak panah saat dia ingin mencapai targetnya, apa yang sedang terjadi, saudara? Dia tarik panah itu mundur. Kalau saudara di posisi anak panah itu, saudara berkata, kenapa ini mundur? Ini kan di depan ada sasaran ini. Kenapa mundur sekarang? Kenapa tidak maju? Tetapi ternyata saudara, waktu dia mundur, dengan kekuatan itu dia menarik panah itu mundur sangat jauh. Dalam waktu yang sudah diperkirakan oleh pemanah, dia melepaskan anak panah itu dengan kecepatan yang luar biasa. Saudara, Ayub kelihatannya mundur dia. Ya, habis hartanya, mundur. Kenapa? Semua orang bertanya, why? Bukankah Ayub ini kelihatannya baik dan sebagainya. Sampai teman-teman Ayub berkata, ini pasti ada dosa yang tersembunyi dalam hidupmu. Orang tidak lihat tetapi Tuhan lihat dosamu. Itu sebabnya keadaanmu seperti ini. Ayub bertanya, ada apa? Ada apa? Ternyata Ayub seperti anak panah yang ditarik ke belakang. Dan terakhir dia berkata, Tuhan, dulu saya cuma mendengar hanya kata orang. Tetapi hari ini saya melihatnya sendiri. Dalam waktu yang tepat, anak panah itu dilepaskan. Alkitab berkata, apa yang Ayub hilang, Tuhan ganti 2 kali lipat. Amin, saudara. Kadang-kadang saudara, kita ini sudah dipilih, confirm sudah dipilih. Tetapi sayang kita hanya sampai dipilih saja, tetapi kita tidak mendengar suaranya. Kenapa? Begitu banyak, kita hitung harta kita, terlalu banyak. Dari kemarin hitung terus, saudara. Ya, hitung berapa uang di dompet, hitung semua. Kita hitung stipiket kita hitung, saudara. Kita lupa duduk panggil Bapak. Saya sedang mendengar apa perintah Bapak. Saudara, kenapa kami masih bisa ada sampai hari ini di tempat ini? Ya, 95 kami sekolah Alkitab, 96 keluar dari sekolah Alkitab. Saudara tahu, di sekolah Alkitab saya minta tanda dari Tuhan. Dari sekolah Alkitab ini, kemana kami akan pergi. Dan waktu itu tidak ada yang aneh-aneh, saudara. Tidak ada, Winifred, saya bapamu di sorga
aku suruh kau ke tempat ini. Tidak, saudara. Tapi saat ada doa puasa di sekolah Alkitab, saya berdoa, Tuhan, kemana kami akan pergi? Di saat doa itu, saudara, ya waktu itu belum terkenal LED, tetapi waktu di penglihatan itu seperti, kan di kedai itu ada LED di depan kedai kan, ya jualannya apa? Keluar 3 kali muncul Johor Baru, hilang. Datang lagi Johor Baru, sampai 3 kali Johor Baru. Oh, saya dapat kepastian. Tuhan suruh saya ke Johor Baru. Ya. Waktu itu saudara, ada tawaran teman dari Kuala Lumpur bilang, datang Kuala Lumpur, ada banyak pelayanan bahasa Malaysia yang belum ada gembala, kesinilah. Ada tawaran saudara. Bapak saya ketua kampung, ketua sidang juga di Sarawak. Dia bilang balik saja ke Sarawak. Banyak sidang di sini. Ya, balik pelayanan di Sarawak saja. Tetapi kami berdoa. Kemana Tuhan suruh? Sehingga saya dapat confirmation itu saudara. Johor Baru. Apakah sampai di Johor Baru langsung ada karpet merah sambut kami? Tidak. Kami bingung sampai Johor Baru kemana. Yang kami tahu di Johor Baru ada kakak kami di Taman Tunamina waktu itu. Ya oke, kami ke Johor Baru. 3 bulan kami ada di Johor Baru. Sampai istri saya bilang, kamu harus kerja. Masa tinggal di rumah kakak, kita makan tidur nanti orang bilang apa? Kita ini hamba Tuhan, baru keluar sekolah Alkitab. Akhirnya satu petang saya pinjam mobil abang ipar saya. Waktu itu kami berdoa, kemana kami pergi? Kami sudah ada di Taman Tunamina di Johor Baru, kemana kami pergi? Waktu itu Tuhan gerakkan hati saya pergi ke Pasir Gudang. Saya belum pernah ke Pasir Gudang waktu itu. Sebab waktu di rumah kakak saya naik bus dari Tunamina ke Wang Afuk, dari Wang Afuk ke Singapura, itu saja jalan. Ya, tidak pernah ke Pasir Gudang. Ya. Nah saudara, singkat cerita, akhirnya kami tiba di Taman Rinting. Waktu itu gereja tidak buka. Hari Sabtu sudah tutup saudara, tidak ada. Tetapi kami melihat ada gereja ya di situ. Ya. Dan saudara melihat cara Tuhan memimpin. Kalau kita begitu, saya katakan ada suara-suara yang lain yang datang. Akhirnya suara Tuhan itu tertutup saudara. Kita enggak peka. Itulah jalan sehingga kami tiba melayani waktu itu sampai hari ini. Ya. Saudara, kalau Tuhan yang suruh, maka Dia akan melengkapi kita. Amin. Ya, kenapa ada beberapa hamba Tuhan berhenti di tengah jalan? Stop. Ya, saudara tahu saat kami ada di sini ada banyak tawaran-tawaran juga. Mau nggak pindah? Mau nggak pindah? Ada pelayanan di sana. Mau nggak? Ya. Tapi kami bilang, kami berdoa, apakah Tuhan suruh? Bahkan saudara ada yang suruh kami, udah buka gereja sendiri. Enggak usah di organisasi ini cari jemaat sudah bagus. Tapi kami bilang Tuhan tidak suruh. Halo? Ya. Kalau Tuhan suruh saya keluar saudara. Tapi Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak bicara. Nah, makanya ada meeting kami hamba-hamba Tuhan bahasa Malaysia. Wah. Karena mereka tahu saya lebih lama di gereja organisasi ini. Semua datang keluhan-keluhan. Wah ini. Saya dalam hati ketawa. Kau punya masalah itu terlalu kecil. Belum ada apa-apanya. Ya. Tapi saya pun gak mau cerita masalah saya. Sudahlah, lupakan yang lalu saudara. Melihat ke depan. Tidak ada satu organisasi yang tidak punya masalah. Tidak ada satu rumah tangga yang tidak ada pertengkaran. Betul kan? Betul? Ya, apakah saudara keluar dari rumah tangga itu? Oh, saya nggak mau jadi bapak di sini lagi. Saya cari bapak di tempat lain. Ya.
Nggak bisa saudara. Saudara harus bertahan, saudara harus berjuang di tempat itu. Ya. Ada ibu-ibu sini sudah bosan dengan keluargamu dan retire buat surat pengunduran diri. Saya nggak mau jadi ibu di sini lagi, saya mau jadi ibu di tempat lain. Tidak, ya Tuhan sudah panggil ya di situ. Percayalah saudara, Tuhan taruh kita di setiap keluarga. Amin. Ya, jangan ada yang bilang saya ini di tempat salah. Ya, tidak. Ya, dulu saudara bukan main jatuh cinta, tergila-gila dengan dia. Sekarang kenapa saudara sudah nggak ada hati lihat dia? Ya. Bayangkan yang dulu waktu dia tampil, aduh saudara, especially depan pun saudara nggak tertarik. Saudara lihat dia lebih ganteng dari yang lain. Ya. Sekarang kok kenapa lihat dia kayak hantu? Ya. Dulu bukan main, Siti Nurhaliza tampil pun gak akan secantik dia. Pokoknya dia lebih cantik. Ya. Sekarang kenapa sudah lihat ya, bilang bau, ya, ya. Kayak babi. Ya. Saudara, Tuhan panggil saudara, Tuhan suruh saudara di situ. Ya. Bilang sama orang sebelahmu, kamu tuh disuruh di sini. Jangan pindah-pindah, sini ya. Kalau Tuhan suruh saudara, ada rencana Tuhan, saudara Tuhan suruh taruh saudara di situ. Amin. Anak-anak Tuhan taruh saudara di keluarga itu, percayalah Tuhan suruh. Kenapa saudara nggak di keluarga lain? Kenapa nggak jadi anak orang lain? Kenapa saudara di situ? Karena Tuhan suruh engkau di situ. Sebab Tuhan akan rubah kegagalan saudara menjadi keberhasilan. Simon berkata, sudah sepanjang malam aku bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebar jala juga. Sekarang kita melihat bukan lagi karena terpaksa, tetapi karena Tuhan menyuruh kita. Jadi kita sekarang melihat misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi berbeda saudara. Selama ini mungkin kita lakukan karena ya saya sebenarnya nggak mau, tapi karena terpaksa. Tidak, sekarang kita melihat ada misi Tuhan. Ada rencana Tuhan di setiap kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita seperti anak panah, mundur, percayalah itu bukan kegagalan. Itu bukan akhir, itu bukan musibah. Engkau akan melesat dengan kecepatan yang tinggi dan engkau melihat breakthrough akan terjadi. Amin saudara? Loh kok aminnya gak semangat gitu. Saudara punya target loh saudara. Wah, waktu saya dapat ayat ini, saya seperti anak panah. Timingnya, waktunya akan tiba. Ya. Saya harus pastikan saya sedang disuruh Tuhan. Ya. Karena Tuhan pilih, gak sembarang saudara. Ya. Ya. Waktu saya gunting rambut, istri saya gak ada dia baring-baring. Jadi saya gak kasih tahu. Saya tiba-tiba jalan gunting rambut. Waktu saya pulang, ternyata dia tunggu di bawah sudah. Ya. Enggak di bilik lagi, tunggu di bawah. Dia bilang, kamu kemana? Saya bilang, saya nggak jawab apa-apa saudara. Ya. Saya pikir kamu pergi makan durian. Kok nggak panggil saya? Gitu. Saya bilang, masa saya mau makan durian tak panggil kamu? Bayangkan saudara, istri saya sudah punya pikiran, saya diam-diam cari durian. Itulah manusia saudara. Dia pikir saya tinggalkan dia gara-gara durian. Nggak mungkin saya bilang. Ya itulah saudara. Kita kan sedang kadang-kadang mereka-reka. Jangan-jangan dia ini. Jangan-jangan suami saya dari tadi dia nggak senyum. Jangan-jangan dia ini. Padahal suamimu lagi sakit gigi. Dia nggak kasih tahu. Tapi kau mereka-reka. Ya.
Istri saya kenapa? Ya banting-banting piring padahal terjatuh. Tapi saudara punya imajinasi, istri saya sedang marah padahal terpeleset. Waktu dia cuci licin jatuh. Saudara punya pikiran istri saya lagi marah. Ya. Tuhan panggil kita untuk berdampak. Amin. Nah saudara melihat Tuhan tidak rubah jalannya Simon, Tuhan tidak tukar perahunya Simon, perahu yang sama, jala yang sama, di tempat yang sama, tetapi kali ini Tuhan yang suruh. Haleluya. Kalau saudara hari ini berkata, aduh pastor, aduh saya sudah berapa kali coba, gagal, tidak ada hasil. Hari ini saya katakan berdoa, Tuhan, udah banyak kali saya gagal. Tapi sekarang, suruhlah saya. Izinkan terjadi Tuhan. Kali ini, saya mau dengar suaramu. Ya. Saya mau Tuhan bicara. Saudara sebagai anak yang disayang. Kita dipeluk, kita digendong, kita dimanja. Ya. Tetapi sayangnya anak, bukan bapak ya. Anak itu tidak mau dengar. Dia tidak mau dengar. Hatinya keras. Dia lebih yakin dengan teman-teman yang tidak seiman. Dia yakin dengan orang-orang di sekitar. Dia lupa dia punya Bapa yang mau berbicara. Kalau engkau gagal selama ini, kali ini dengar baik-baik apa yang dikatakan Tuhan. Supaya begitu engkau melakukan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Tuhan tidak bilang, Simon pindah danau lain. Pindah tempat lain. Pakai perahu yang lain. Tukar jala lain. Tidak. Apa yang berbeda? Kali ini dia lakukan karena Tuhan suruh. Itu sebabnya saudara, banyak kali kita udah capek, kita lelah. Beban, persoalan, pergumulan. Kita nggak tunggu Tuhan, kita nggak dengar apa yang Tuhan bicara dalam hidup kita. Dia tidak suruh engkau berhenti cari kerja lain, tapi mungkin di kerja yang sama. Tapi kali ini izinkan Tuhan bicara. Supaya apa yang kau lakukan diberkati Tuhan. Amin. Kita terlalu banyak dengan pergumulan-pergumulan lain. Sebenarnya Tuhan ingin engkau bicara, dengar katanya. Satu kali anak saya beberapa hari yang lalu, dia telepon dengan nangis-nangis. Kita, loh, apa ini nangis-nangis? Dia bilang, saya kayaknya gak mau jadi dewasa. Karena gak mau jadi dewasa, umur kau sudah berapa? Kenapa gak mau jadi dewasa? Banyak yang saya perlu urus. Ya urus apa? Urus insuran lah, urus inilah, urus itu. Soalnya nih Dedi, ini saya harus submit semua ini segini. Saya bilang siapa suruh kamu pergi sana. Ya, kalau nggak mau banyak urus ya duduk di rumah. Tunggu maminya masak, panggil. Sudah turun makan. Ya. Tapi kalau kamu mau berkembang, banyak tanggung jawab urus ini, urus ini. Ini uangnya begini nggak cukup. Ya, tinggal berapa? Saya bilang berapa lagi nggak cukup? Iya ini sekian ribu. Ya nanti papa kirim. Dia bingung. Dedi nggak apa-apa. Loh nggak ada apa-apa. Ya. Sampai ditanya mamanya. Dedi ada duit. Ya mamanya bilang ada bapakmu ada. Ya. Nggak banyak tapi bisa kirim saudara. Ya. Masa kita bapak pun panik. Ya. Nah kemana nih? Pinjam along kemana? Ya saya pura-pura tenang saja. Tenang ada duit. Ya kalau anak mau panik, kalau lebih panik, ya satu keluarga panik, habislah saudara. Sebagai bapak, sebagai kapten, kau lihat itu kapten begitu ombak datang, apa? Dia gak panik, yang lain udah panik, udah teriak-teriak. Dia berkata tenang, dia pura-pura. Ya itu kapten bagus saudara. Kau lihat pilot, ya, begitu lewat itu dia bilang duduk saja di tempat, pakai safety belt, sebentar lagi kita akan melewati
badai. Ya. Ada nggak dia teriak-teriak di megafon itu? Oh ya, cepat, ini mungkin kita jatuh, mungkin ini. Mau jatuh aja dia bilang tenang, kita belum jatuh. Nah, saudara, kenapa? Itu mental, saudara. Ya. Begitu dia tenang, saudara, saya katakan tenang, nanti papa kirim. Berhenti nangisnya, saudara. Begitu dia nangis ini, kita nggak tahu apa masalahnya. Saya bilang stop dulu, bicara, ya, cakap apa, ya. Nah, begitu dia berhenti baru dia cakap. Kadang-kadang kita seperti anak saya. Kita panik, oh kenapa jadi orang Kristen gini, kenapa ini? Tuhan bilang stop, itu sebabnya Tuhan bilang masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoa. Haleluya. Tuhan suruh kita sudah ada kuncinya, doa. Kita imani waktu kita berdoa muncullah ayat firman Tuhan di benak kita. Doa orang benar kalau dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Wow saudara. Lalu kita ingat ayat firman Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu dan dia akan bertindak. Makin kuat iman kita berdoa saudara. Jangan ingat. Maka gantung dirilah Yudas lalu jatuh. Ya, aduh, bukan itu yang ayat yang kita ingat saudara. Kita ingat ayat-ayat. Itu sebabnya Alkitab bilang orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu daunnya, berbuah pada musimnya. Dan apa saja diperbuatnya berhasil saudara. Begitu datang masalah yang saudara ingat, jangan-jangan saya kena santet. Jangan-jangan ini ada orang yang tidak suka dengan saya. Jangan-jangan, suruh terus masuk di pikiran kita. Kita lupa firman Tuhan. Padahal kita katanya anak yang disayang Tuhan. Kalau engkau anak disayang Tuhan, saat engkau jatuh, hari Jumat yang lalu anak saya khotbah, Pak Wilson khotbah. Waktu dia jatuh, waktu di jalan, kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Dia panggil bapak, dia datang ke sana. Ada enggak anak yang jatuh lalu lari ke rumah jiran? Dia tahu dia anak yang disayang oleh papa mamanya. Begitu dia jatuh terluka, dia lari cari papa mamanya. Begitu persoalan datang dalam hidupmu, cari Tuhan, dengar suara Tuhan, izinkan Tuhan bicara. Jangan biarkan kepanikan, ketakutan, kesusahan, kebimbangan itu yang menguasai hati kita. Tuhan tahu Simon gagal. Tetapi yang menjadi tantangan, Simon mau dengar nggak apa yang Tuhan katakan? Luar biasa, begitu dia dengar apa yang Tuhan katakan, begitu Tuhan suruh dia lakukan. Karena Alkitab berkata, ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, ini kunci saudara. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Apa tempat itu tempat baru? Bukan. Sekarang yang mereka lakukan karena mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Disuruhkan. Dia lakukan. Simple. Tuhan tidak bilang sama Simon Petrus, kau tunggu dulu bulan mengambang, nanti ikan-ikannya gimana, kau tunggulah, lihat riak-riak airnya bagaimana. Ya, tidak. Begitu dia dengar, ya sebelum itu ada hal yang lain. Tuhan mengajar mereka, diajar dulu firman. Setelah dia ajar, dikatakan dia suruh ke tempat dalam, tebarkan jala. Saudara, seringkali Tuhan mendidik kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ada pelajaran-pelajaran. Ya. Dan kalau kita melihat saudara, dampak kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
Dalam kitab Keluaran pasal 23, Keluaran pasal 23 ayat 22 sampai ayat 23 katakan. Keluaran pasal 23 ayat 22 sampai 23. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan. Ya. Itu sebabnya kita itu dikasih 2 telinga, 1 mulut, saudara. Supaya kita bisa mendengar. Dan juga saudara, kalau kita mendengar itu sungguh-sungguh mendengar, saudara. Dikatakan jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Hit, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Saudara, kita seringkali sangat yakin dengan kata manusia. Ya. Kalau saudara pergi ketemu ke dokter, saudara percaya enggak apa yang dokter katakan? Percaya enggak? Oh, percaya. Padahal saya tidak bilang dokter itu salah. Tapi perkataan dokter itu terbatas sejauh pengetahuan dia, saudara. Ya, itu saja. Apa yang dia pelajari, pengalaman-pengalaman, ya dia katakan itu saja. Tapi tahukah saudara, ada perkataan Tuhan yang ada padamu yang lebih berkuasa, yang harus engkau sungguh-sungguh mendengarnya. Amin, saudara. Ya, kita ini perkataan manusia, wah kita yakin betul, saudara. Ya, apalagi di YouTube, di Instagram, katanya campur ini, campur itu, nanti makannya sehat. Ya, oh mau kasih kurus badan, saudara. Oh banyak tip-tip untuk kasih kurus badan. Ya, banyak untuk rawat penyakit dan sebagainya. Oh banyak tip-tipnya, saudara. Ya, makan kucing, misai kucing lah, makan petai lah, cuci ginjal. Ya. Memang mau makan berapa puluh kilo 1 hari kasih cuci ginjal, saudara. Ya. Tahu nggak, saudara? Itu sebabnya waktu makan berdoalah sungguh-sungguh, saudara. Jangan berdoanya tutup mata sebelah. Ya. Sementara berdoa, saudara, aduh enak kayaknya makan ini. Sungguh-sungguhlah berdoa, saudara. Karena Alkitab berkata doa yang sungguh-sungguh itu mendatangkan berkat, saudara. Hello? Ya, tapi kita kalau doa makan itu orang pun nggak dengar. Amin. Ya, udah selesai. Udah. Ya. Karena kita nggak sungguh-sungguh, saudara. Saya nggak bilang setengah jam doa makan, saudara. Tapi berdoalah. Mengucap syukur. Percaya nggak doa saudara? Apa yang saudara makan akan menjadi kesehatan buat saudara. Ya, kalau selama ini kolesterol, darah tinggi, makanmu nggak bagi-bagi sama orang. Ya. Coba kalau saudara makan daging, jangan makan sendiri. Supaya nggak banyak, nggak darah tinggi, saudara. Ya. Kolesterol nggak naik, makannya sedikit. Karena saudara makan sendiri, banyak makan, ya, akhirnya kolesterol. Apalagi doanya, Tuhan doa kami seperti kemarin, amin. Ya, aduh, ya, kelaparan betul, saudara. Berdoalah, sungguh-sungguh, ya. Percayalah, begitu saudara berdoa, ini menjadi kesehatan saudara, ya. Begitu saudara makan timun, ini cuci darah, ya. Imani, begitu saya makan timun ini, ya. Padahal timun biasa. Betul? Nggak ada yang jual ini timun ajaib, timun biasa. Begitu saudara berdoa, tiba-tiba timun yang saudara makan, saudara sembuh. Saudara jangan bilang, saya makan timun ini sembuh loh. Ya, akhirnya orang berhalakan itu timun, saudara. Cari-cari itu timun yang saudara makan. Padahal kuasa doa besar kuasanya. Itu sebabnya kalau saya berdoa, saudara, istri saya sudah lupa. Kadang-kadang lupa kita. Ya. Kita udah berdoa, dia doa lagi. Oh, berarti kurang yakin ya, berarti dua kali doa. Ya. Gak apa-apa. Ya. Karena doa yang pertama tadi mungkin kurang yakin, ya berdoa lagi kedua kali. Ya.
Yang pasti kami nggak pernah lupa berdoa sebelum makan. Ya. Kalau doa 2 kali pernah, saudara. Tidak pernah berdoa waktu makan, belum pernah. Kenapa? Karena kami mau apa yang kami makan menjadi sehat dan kuat. Ya. Bilang sama orang sebelah, kamu nanti doa sungguh-sungguh. Ya, saya nggak suruh saudara tiba-tiba berlutut di bawah meja. Yang kedai makan itu ada apa yang terjadi nih keluarga? Semua berlutut di bawah meja. Ya. Simpel saja saudara. Percayalah ada kuasa. Saudara kan anak yang dipilih Tuhan. Kuasa doamu sangat memberkati. Mungkin ada orang lain yang di samping saudara keluarga yang tidak seiman ikut makan. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Dia sembuh. Dia sembuh. Kenapa? Ada kuasa di dalam doa saudara. Memangnya kesembuhan itu hanya terjadi di gereja? Tidak, saudara. Saya sangat yakin dan percaya. Di mana anak Tuhan berada, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan suruh kita. Tuhan katakan, engkau akan menjadi terang dan garam dunia. Yang menjadi persoalannya, saudara percaya tidak? Ya. Itu yang menjadi persoalan, bukan perkataan Tuhan tidak berkuasa. Tidak, perkataan Tuhan up to date. Kuasanya sampai hari ini masih terjadi. Yang menjadi persoalan, mau enggak saudara disuruh? Yakin enggak begitu disuruh saudara? Begitu yakin dengan perintahnya sudah lakukan. Karena Alkitab berkata, jika engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh mendengarkannya dan melakukannya. Ada malaikat Tuhan yang berjalan di depan saudara. Haleluya. Oh saudara, seringkali kita begitu terbatas. Ya kalau nanti ada KKR, kapan ya pastor ada bikin KKR, nanti ada kami mau datang yang sakit, mau bawa mereka didoakan. Aduh saudara, percaya enggak? Setiap saudara disuruh Tuhan, praktekkan iman saudara. Kalau ada keluargamu yang sakit, berdirilah dengan iman, katakan dalam nama Yesus, sembuh. Saya tidak pernah lupa, ya, ada ibu ketemu di pasar, itu pasar di Keke lagi. Pas waktu itu ada pelayanan di Keke, jalan-jalan di pasar. Ada satu ibu yang kenal saya, pastor. Saya kaget saudara, ada apa ibu? Pastor ingat saya, ya maklumlah saudara, saya punya bukan lupa ingatan, tapi ingatan saya itu lambat ya. Kadang saya sudah ketemu orang itu, bayangkan ketemu di Kucing kemarin, beberapa bulan lalu ketemu di Kucing, dia panggil saya uncle, ya. Saya dalam hati, bila saya jadi uncle anak ini ya. Tapi dia bilang uncle, bila sampai, ini. Saya pura-pura ramah. Saya mikir terus, ini anak siapa ya? Siapa kalau dia panggil saya uncle? Bayangkan petangnya baru saya ingat. Oh ini rupanya anak saya, memang karena dia panggil saya uncle, betul lah ini. Tapi saya tidak ingat saudara. Ya, saya punya komputer itu nggak cepat saudara. Saya perlu mikir dulu, tenangkan dulu, ingat. Oh baru saya, ya mungkin hari ini saya boleh ingat, mungkin besok bisa juga saudara. Ya, jadi saya nggak begitu cepat saudara. Makanya kalau saya balik ke Limbang, istri saya, ini uncle ini apa? Saya bilang, aduh saya lupa, uncle kah, auntie kah, ini kurang tahu ya. Tapi saudara ya. Jadi saudara, satu ibu datang di pasar. Pastor, oh ya, masih ingat saya. Yang mana? Saya dulu tinggal di rumah pastor. Oh rupanya mereka ada rombongan waktu itu saudara, tinggal di rumah kami. Oh iya, saya baru ingat. Ya lalu dia bilang, pastor doakan anak saya. Ini sudah lama kawin belum punya anak. Oh iya, itu di pasar, bayangkan sudah bukan KKR. Ya udah kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan berkati ibu ini punya anak. Beberapa tahun ketemu lagi saudara. Sama juga ketemunya Kuala Lumpur sekarang saudara. Waktu itu ada teman saya. Selesai ibadah dia datang. Pastor masih ingat? Yang mana? Yang hari itu berdoa di pasar di Keke. Oh iya, gimana?
Ya, anak saya sudah punya 2 cucu sudah. Wah, 2 cucu, puji Tuhan. Ya. Saudara tahu, kadang-kadang doa yang terkejut begitu. Kalau buat saya itu doa terkejut begitu. Tapi bukan karena kita. Anugerah Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini ingat baik-baik. Tuhan menyuruh engkau untuk menyatakan kuasanya kepada banyak orang bahwa engkau adalah anak pilihan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita berdoa. Ingat baik-baik. Engkau sudah dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan ingin bicara kepadamu. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada engkau. Jangan sampai kesibukan, kekhawatiran, kebimbangan, banyak masalah dalam hidup. Akhirnya engkau tidak mendengar ada suara Tuhan yang ingin menyatakan kepadamu. Ya. Saudara, seringkali kita begitu banyak persoalan sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa kami tiba di tempat ini, kami melayani di jemaat ini. Saat kami berlutut berdoa, kami minta Tuhan bicara. Waktu itulah Tuhan nyatakan suaranya. Untuk kami pergi dari Indonesia melangkah tiba di Johor Bahru. Saudara, saya yakin dan percaya, saudara juga Tuhan pakai. Ada sesuatu yang Tuhan mau bicara kepada engkau. Karena Bapakmu sangat sayang dengan engkau. Dia ingin berbicara. Dia ingin fellowship dengan engkau. Dia ingin bercakap-cakap dengan engkau. Tetapi seringkali pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang membebankan kita.